Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala ma ba'du. Yang saya hormati Ustadz Muqri Sidiki sebagai dosen pengampu mata kuliah Hadis Ahkam. Insyaallah di sini saya akan membawakan materi yakni tentang etika perdagangan online. Baik teman-teman sekalian, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era modern telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Nah, termasuk dalam bidang perdagangan. Jika dahulu aktivitas jual beli dilakukan secara langsung di pasar tradisional, kini masyarakat lebih banyak beralih ke sistem perdagangan online atau e-commerce melalui berbagai platform digital, yakni seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan juga media sosial lainnya. Kemudian akses kecepatan transaksi serta jangkauan pasar yang luas menjadikan perdagangan online semakin diminati oleh berbagai kalangan. Namun teman-teman sekalian, di balik kemajuan tersebut muncul pula berbagai persoalan etika dalam praktik jual beli online. Tidak jarang ditemukan kasus penipuan digital seperti seperti deskripsi barang yang tidak sesuai dengan kenyataannya, juga pemalsuan ulasan, pengiriman produk cacat tanpa keterangan, atau bahkan penggelapan dana pembeli. Nah, fenomena ini menimbulkan ketidakpercayaan antara penjual dan pembeli serta menghilangkan nilai-nilai kejujuran dan amanah yang seharusnya mungkin menjadi dasar dalam setiap transaksi yang kita lakukan. Maka dalam Islam teman-teman sekalian, perdagangan bukan sekedar aktivitas ekonomi, tetapi juga bagian dari aktivitas ibadah yang harusnya dilandasi dengan niat yang benar dan akhlak yang mulia. Dengan memahami kedalaman makna etika perdagangan Islami, kedalaman makna etika perdagangan Islami, diharapkan umat Islam mampu menempatkan prinsip etika perdagangan Islam secara proporsional dalam kehidupan modern. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kajian ini sengaja untuk mengkaji etika perdagangan online berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW melalui pendekatan takhrij, yaitu untuk mengetahui keaslian atau keautentikan dan kandungannya, sekaligus mengaitkan dengan fenomena kontemporer. Nah, ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana ajaran Islam memberikan pedoman etis bagi masyarakat modern dalam beretika perdagangan online sesama manusia. Nah, sekarang kita masuk ke dalam matan hadis. Nah, hadis al-bai'an bil khiyar diriwayatkan oleh banyak imam hadis teman-teman sekalian. Namun ada sedikit perbedaan lafaz hadis, di antaranya Imam Bukhari, Imam Muslim, Sunan Ibnu Majah. Maka adapun redaksi hadis atau matan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yakni haddatsana Sulaiman ibn Harbin haddatsana Syu'bah an Qatadah an Salihin Abil Khalil an Abdullah ibn al-Haris rafa'ahu ila Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa أو قال حتى يتفرقا فإن صدقا وبين بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذب محقت بركة بيعهما. Jadi dalam Sahih Bukhari hadis ke-1937 telah menceritakan kepada kami, yakni Sulaiman bin Harb telah menceritakan kepada kami, yakni Syu'bah dari Qatadah dari Salih Abu Al-Khalil dari Abdullah bin Al-Haris yang dinisbatkan kepada Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar
atau pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli selama keduanya belum berpisah, atau sabda beliau hingga keduanya berpisah. Nah, jika keduanya jujur dan menampakkan dagangannya, maka keduanya diberkahi dalam jual belinya. Dan apabila menyembunyikannya dan berdusta, maka akan dimusnahkan keberkahan jual belinya. Itu daripada jalur Imam Bukhari. Sedangkan dari jalur Imam Muslim, haddatsana Qutaibah ibn Sa'id haddatsana Laysun wa haddatsana Muhammad ibn Rumhin akhbarna al-Laysu an-Nafi' an Ibn Umar an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza tabaya'a ar-rajulani fa kullu wahidin minhuma bil khiyari ma lam yatafarraqa wa kana jami'an aw yukhayyaru أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقوا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. Nah, dalam matan Sahih Muslim yakni hadis ke 2822 telah menceritakan kepada kami, yakni Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Al-Lais, dan dari jalur lain telah menceritakan kepada kami yakni Muhammad bin Rumh telah mengabarkan kepada kami Al-Lais dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Rasulullah SAW bahwasanya beliau bersabda, jika dua orang yang melakukan transaksi jual beli, maka salah satu dari keduanya berhak melakukan khiyar. Khiyar ini adalah berhak untuk memilih. Nah, selagi keduanya belum berpisah dan keduanya masih berkumpul, atau salah satunya mengajukan khiyar pilihan kepada yang lain. Jika salah satunya telah menetapkan pilihannya atas yang lain, maka transaksi harus dilaksanakan sesuai dengan khiyarnya. Dan jika keduanya telah berpisah setelah melakukan transaksi jual beli, sedangkan salah satu dari keduanya tidak membatalkan jual beli, maka transaksi tersebut dikatakan sah. Nah, hadis ini termasuk hadis sahih muttafaqun alaih karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Nah, sekarang kita melaju kepada takhrij hadis al-bay'an bil khiyar, sebagaimana yang disinggung sebelumnya bahwa hadis tersebut diriwayatkan oleh beberapa imam hadis dari berbagai riwayat, diantaranya itu Imam Bukhari dalam kitabnya Sahih Bukhari kitab Al-Buyu' nomor 1937, dan juga Imam Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim kitab Al-Buyu' nomor 2822, dan juga ada Imam Sunan Ibnu Majah dalam Sunan Ibnu Majah nomor 2174. Nah, periwayatan Ibnu Majah ini hanya dengan al-bay'an bil khiyar. Nah, sedangkan Jarh wa Ta'dil, berikut penjelasan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, yakni jalur Imam Bukhari Sulaiman bin Harbin bin Bujail, yakni siqah hafiz imam. Selanjutnya Syu'bah bin Al-Hajjaj bin Al-Warad, yakni thiqah hafiz. Selanjutnya Qatadah bin Da'ama bin Qatadah, thiqah sabit. Salih bin Abi Maryam, thiqah. Abdullah bin Al-Haris bin Naufal bin Al-Haris bin Abdul Muttalib bin Hashim, yakni pernah melihat Rasulullah SAW. Lalu Hakim bin Hizam bin Khuwailid, yakni sahabat Rasulullah SAW. Sedangkan dari jalur Imam Muslim, Qutaibah bin Sa'id bin Jamil, yakni siqah sabit. Lais bin Sa'ad bin Abdurrahman, yakni siqah. Nafi' Maulana Ibnu Umar, siqah. Abdullah bin Umar Al-Khattab, yakni sahabat Rasulullah SAW. Selanjutnya adapun makna hadis dari penjelasan ulama, yakni penjelasan ulama Ibnu Hajar, keberkahan manfaat dunia dan akhirat. Imam Nawawi, kejujuran mencakup kata dan perbuatan dusta, dan penyembuhan cacat sama dengan hilangnya keberkahan. Ini sebenarnya hadis sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka, yakni dari kalimat antara minkum. Jadi saling ridho antara lainnya. Jadi maksudnya
antara pembeli dan penjual itu semuanya harus saling ridho atas transaksi jual belinya. Selanjutnya, adapun studi kasus perdagangan online atau e-commerce telah menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat modern. Kemudahan akses, kecepatan transaksi, dan luasnya jangkauan pasar membuat praktik jual beli digital semakin diminati. Namun, di balik kemajuan teknologi ini muncul tantangan etis yang tidak sedikit, seperti penipuan, manipulasi informasi, dan pelanggaran hak konsumen. Dalam konteks ini, hadis Nabiullah Muhammad SAW tentang al-bay'an bil khiyar menjadi sangat relevan sebagai pedoman moral dan hukum dalam menjaga integritas transaksi. Nah, pada pertengahan tahun 2025, Otoritas Jasa Keuangan atau yang disingkat dengan OJK bersama Indonesian Anti-Scam Center merilis data mengejutkan kerugian masyarakat akibat penipuan online, yakni sampai mencapai 3,2 triliun dengan lebih dari 157.000 laporan masuk hingga Juni 2025. Salah satu modus yang paling sering terjadi adalah penipuan jual beli barang melalui e-commerce dan media sosial, termasuk produk fashion seperti sepatu. Nah, contohnya teman-teman sekalian, seorang korban membeli sepatu branded dari toko online yang menawarkan harga miring dan tampilan yang menarik. Toko tersebut menggunakan foto produk asli dari merek terkenal. Namun setelah barang dikirim, korban menerima sepatu KW dengan kualitas yang buruk dan tidak sesuai dengan deskripsinya. Nah, saat mencoba menghubungi penjual, akun toko sudah tidak aktif dan tidak bisa lagi dilacak karena transaksi dilakukan di luar sistem marketplace resmi. Korban tidak lagi mendapatkan perlindungan atau pengembalian dana ataupun uangnya. Selanjutnya, ya ini kesimpulan. Teman-teman sekalian, hadis al-bay'an al-khiyar mengandung ajaran penting tentang kejujuran, keterbukaan, dan keadilan dalam setiap transaksi jual beli. Prinsip ini tidak hanya berlaku pada perdagangan konvensional, tetapi juga sangat relevan dalam konteks perdagangan online atau e-commerce masa kini. Rasulullah SAW menegaskan bahwa keberkahan dalam jual beli hanya akan diperoleh apabila kedua pihak jujur saling menjelaskan kondisi barang dengan sebenarnya. Sebaliknya, praktik penipuan, penyembunyian cacat, dan kebohongan akan menghilangkan keberkahan serta menimbulkan kerugian moral maupun sosial. Dengan demikian, teman-teman sekalian, etika perdagangan online dalam perspektif hadis menekankan bahwa teknologi tidak boleh memutus nilai-nilai keislaman seperti amanah, kejujuran, dan tanggung jawab. Praktik jual beli digital harus dilandasi dengan niat yang benar, transparansi informasi, serta saling ridho antar pihak agar tercipta transaksi yang adil, berkah, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.